Halo guys, welcome to New Designer. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi menggunakan API. Nih kalau kalian lihat ya, gue udah buka Rapid API. Kemudian gue cari, kalian cari nanti yang Manga Scraper. Jadi di sini udah ketahuan ya, Manga Scraper. Jadi scrap manga. Jadi kita di sini mau buat sebuah aplikasi untuk membaca sebuah manga ya. Intinya komik lah ya. Soalnya di sini dibilang manga juga enggak sih. Datanya maksud gua. Nah, untuk API atau datanya kita akan menggunakan Manga Scraper dari Rapid API. Ini free untuk pricing ya. Cuman seperti biasa ya, kalau API free itu kemungkinan ada batas request, post dan sebagainya. Dan ada juga versi unlimited request ya. $2.700 per bulan. Oke. Nah, inspirasi desain kita kali ini itu adalah webtoon. Nah, kita akan membuat apa namanya? Sebuah aplikasi membaca manga ya. Bentuknya aplikasinya itu dalam platform mobile. Nah, jadi inspirasi kita nggak mirip 100%, cuman inspirasi dari sedikit layoutnya, letak-letaknya itu dari webtoon. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Oke, masuk ke kodenya. Open terminal kalian atau CMD ya, command prompt. Kemudian masuk ke folder manapun yang kalian ya pengen ya, seperti install Quasar biasa. Kemudian kalian npm init Quasar, pastikan Node.js sudah terinstall dan Quasar CLI juga udah terinstall. Nah, kalian tinggal ke Quasar Framework aja untuk tutorial install bahan-bahan atau toolsnya. Oke, kita akan pilih seperti biasa app Quasar CLI. Kemudian project foldernya itu kasih aja namanya webtoon ya, terserah kalian. Di sini kita akan pakai Quasar versi 2 ya, V3 latest and greatest. Kemudian ini JavaScript aja. Kemudian webpack, package name-nya itu webtoon aja. Kemudian product name itu aja webtoon app. Kemudian webtoon project. Autornya jadi JPS seperti biasa. Kemudian CSS syntax. Nah, untuk ini kita butuh Axios. Langsung kita install aja untuk memanggil API-nya nanti. Kemudian kita Vuex nggak butuh kayaknya. Jadi Axios aja sih. Oke, Axios aja. Standar dan yes use npm. Kita tunggu sampai instalasi Quasar selesai. Oke, di sini Quasar sudah kita install. Nah, kayaknya di sini ada minor update ya. New minor version of npm. Gak usah diinstal kalau kalian masih nyaman pakai yang lama, pakai aja yang lama selama nggak mengganggu Quasarnya. Oke, kita sekarang masuk ke folder webtoon ya. Kita cd webtoon, change directory. Kemudian kalian running, kalian dev Quasar dev. Oke, nunggu sampai selesai building. Oke, udah selesai. Nah, ini aplikasi Quasar yang defaultnya. Kita buka dari Chrome aja, localhost. Oke, kita karena mau buat mobile, kita jadi inspect aja langsung ke mobile ya. Nah, ini dia. Seperti biasa kita hapus beberapa kode yang nggak kita butuhkan. Jadi kita buka dulu di code editor. Tadi ini ya, webtoon. Buka. Yes, I trust the authors. Oke. Nah, ini dia. Kita nggak pakai essential link, kita hapus ya di komponen. Kita sama sekali nggak pakai komponen di sini. Kemudian di main layout, nah kita akan edit di main layoutnya. Kita nggak butuh drawer, kita hapus ya. Untuk ininya kita nggak perlu button di toolbarnya. Ini kita hapus juga. Kemudian ini nggak ada lagi. Ininya juga nggak ada komponen. No.
Oke. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Nah, sekarang kita akan buat di page home ya. Jadi gua ada 3 page nanti di sini. Di index page ini gua akan ganti jadi page home. Oke. Nah, jangan lupa untuk di rootnya kalian ganti juga ini jadi page home. Save. Nah, logo Quasar kita hapus ya. Kemudian kelasnya kita hapus juga. Page home. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan buat layoutnya dulu. Jadi di layoutnya ini kita akan punya sebuah nama ya. Ini Quasar Effect kita hapus. Oke. Nah, headernya kita akan ganti dengan kelas ya, BG white, backgroundnya white, kemudian teksnya black. Jadi backgroundnya putih, tulisannya hitam. Kemudian untuk key toolbar ini gue akan set di mana gue akan tampilin itu key toolbar ini ya, yang di atas gue akan tampilin jika full path-nya itu hanya home aja. Jadi kita akan tampilin headernya ini ya saat di page home aja. Jadi selain page home itu maka headernya akan hilang. Kemudian di key toolbar title kita akan tambahin sebuah div text bold, kemudian text H6 dengan style font family itu Arial, rounded, mt bold. Terus tulisannya ada manga. Oke, manga. Nah, kemudian di sini gua akan tambahin span untuk kelas yaitu text green 6 dengan tulisan new. Save. Oke, ini kita nggak pakai spasi. Nah, inilah nama judul aplikasinya itu Manga New. Oke, kemudian di bawah key toolbar title masih di dalam key toolbar kalian tambahin sebuah key space untuk ngasih jarak. Key space. Nah, sini kalian akan tambahin key button flat, dance, kemudian round, kita kasih icon search. Oke, maka ada icon search di kanan. Oke, dan gue juga akan buat sebuah router. Cuman kalau kita pakai key footer ya, buat footer maksudnya. Cuman kalau kita pakai key footer dari Quasar dia akan tampil di bawah secara terus menerus. Kita akan butuh nanti dia nggak kelihatan footernya pas kita scroll sampai bawah maka baru muncul ya footernya. Nah, jadi kita buatnya nggak pakai key footer, pakai div biasa aja. Nah, jadi di bawah key page container ini kalian buat sebuah div dan kalian kasih v juga di mana sama kayak di atas ya. Jika root dot full path sama dengan home. Kasih kelas itu backgroundnya gray 7, teks di dalam kelasnya tulisannya itu putih. Sebelumnya kita kasih di sini yaitu vls. Bukan ini ya. Kita di bawah sini kita buat button vls. Nah, ini nanti dulu deh. Nanti kalau kita udah masuk ke page kedua. Jadi ini masih kayak gini dulu ya. Oke, kita lanjut ke footer. Nah, di sini yang bagian pertama div ini kita akan buat sebuah button group. Isinya itu adalah tombol-tombol untuk key button group. Ya, jadi isinya tombol-tombol untuk kita
nanti tampilin sosial media. Jadi seperti ini. Key button, kemudian icon. Nah, kalian jangan lupa ya, karena kita menggunakan font awesome, kalian uncomment dulu font awesome-nya di extras. Yang pertama itu FA Brands, FA Facebook. Nah, jadi muncul kayak gini dia. Oke. Kita copy sampai 4. Kemudian kita ganti aja ini jadi Instagram. Kemudian ini Line. Dan ini adalah YouTube. Nah, jadi seperti ini. Oke, keren ya. Nah, kita lanjut lagi untuk div yang kedua. Jadi kalian sama juga kasih ini ya. Ini enggak, div yang kedua juga kita nggak mau tampilin saat page-nya bukan home. Kemudian kalian kasih Kipa MD dan teksnya itu center. Nah, span. Oke, key button. Sorry. Nah, kita akan kasih tombol di sini ya, key button dance. Kemudian size-nya itu SM, flat, dan labelnya adalah saran dan pendapat. Oke, kita close tag dan kasih no caps. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kita copy sampai 4. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Untuk labelnya itu yang kedua adalah bantuan privasi, kemudian yang keempat adalah iklan. Nah, jadi kayak gini bentuknya, bisa diklik. Nah, itu kalau kalian lihat di webtoon ya. Kenapa gue buat kayak gitu? Kalau kalian lihat di webtoon, itu kita mencoba untuk membuatnya yang seperti ini. Nah, yang ini nih. Oke. Balik lagi. Tinggal kasih beginian di ujung tagnya. Jadi gini ya. Oke, mirip. Sip. Nah, setelah kita buat itu, kita akan buat sebuah judul Manganyup lagi. Kita copy aja yang ini ya. Copy, paste. Save. Nah, maka bentuknya seperti ini. Manganyup. Alhamdulillah. Oke, udah jadi di ini Manganyup. Kita buat lagi yang terakhir untuk footernya itu div. Kita kasih kelas yaitu text caption, row, items center, kemudian justify center. Kita kasih style itu font family Arial. Arial. Kita close. Di sini kita akan tambahin sebuah key icon dengan kelas margin right-nya itu XS, kemudian name-nya adalah FA regular, FA copyright. Nah, kemudian di bawahnya div manga, kemudian kasih span dengan kelas text green 8 nama aja deh, terlalu gelap, new. Dan di sini kita kasih entertainment ink. Save. Nah, maka bentuknya seperti ini. Oke, ini ikonnya nggak muncul ya, sebentar. Oh, ini salah, copyright. Nah, oke, jadi footernya gini aja, simple.
Nah, selanjutnya baru kita akan masuk ke dalam isi dari page-nya. Kita mulai dari page home. Oke, kita masuk ke page home ya. Page home, kita buka yang ini tadi, page home. Nah, di sini gua mau membuat sebuah carousel. Gua akan membuat sebuah carousel. Nah, kita butuh image. Nah, jadi di sini gua ada download ya. Nah, ini 3 foto. Ini adalah ini solo leveling, TOG sama mercenary. Nah, kalian copy ini di dalam folder public. Kalian buat folder aja image. Nah, kalian copy 3 foto ini ke dalam folder image. Oke, kita udah punya 3 foto. Terserah ya foldernya mau kalian namain apa. Nah, baru kita akan buat sebuah key carousel. Dengan view modelnya itu slide. Kita akan buat di sini ya. Ref. Kemudian setup. Nah, slide itu ref isinya adalah 0, nilai inisiasi awal. Kemudian animated, kita butuh autoplay juga. Threadnya swipeable infinite, nggak bisa mentok. Kalau udah mentok, ulang ke gambar pertama. Kita kasih height-nya itu 40 VH. Oke, kita kasih key carousel slide-nya di sini. Nah, kita akan melakukan perulangan ya, V4. Nah, di sini gua akan buat slide image-nya, slide image dengan ref itu array name. Pertama adalah solo leveling image. Nah, kalian ketik aja di sini image/solo ya .jpg. Nah, kalian samain ya dengan ini nama image kalian tadi. Nah, untuk yang kedua itu adalah mercenary enrollment jpg. Oke. Kedua itu Tower of God dengan nama file image-nya itu adalah tower.jpg. Save. Nah, kalian lakukan V4 di dalam slide image ini. Jadi pic.index in slide image. Kemudian kita kasih key-nya itu index. Name-nya juga index. Dan image src-nya adalah pic.image. Oke, kita save. Maka kita akan lihat tampilannya. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini bisa di swipeable. Kita swipe. Oke. Nah, kita akan tambahin sebuah caption di dalam fotonya. Kita kasih div dengan kelas absolute bottom custom caption. Nah, custom caption ini kita buat di style di bawah. Jadi kita tambahin style. Kita kasih kelas custom caption. Nah, kita akan kasih yang pertama text align-nya center. Kemudian color-nya white. Selanjutnya itu background color itu adalah kita kasih RGBA, red-nya 0, green-nya 0,
bluenya 0, untuk alfanya ketik 6, kita save. Nah, belum kelihatan ya karena belum ada isinya untuk div-nya. Nah, kita baru akan isi di sini. Kita kasih sebuah div dengan kelas. Teks subtitle 1, kemudian teks bold, dan kita kasih style font family ini adalah Arial Rounded Table. Nah, isi div-nya apa, yaitu pick.name. Save. Nah, maka muncul dia solo leveling, mercenary enrollment, Tower of God. Oke. Nah, kita akan lanjut ke konten yang selanjutnya yang di bawah sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan mulai menggunakan API. Nah, jadi di sini gua buat sebuah variabel dengan namanya adalah all_manga. Nilainya, inisiasi awalnya adalah array kosong. Kemudian kita akan mengambil data API-nya ya dari Manga Scraper. Itu dan kita masukkan ke dalam all_manga ini. Nah, jadi kita akan buat sebuah method. Jadi kita buat dulu ya method. Nah, jadi namanya adalah get all_manga. Nah, get all_manga ini kalian tinggal list of webtoon series specific provider series. Nah, ini ya. Kalian pakai yang get list of webtoon series from a specific provider. Nah, kalian copy aja ini karena kalian pakai Axios. Nah, kalau enggak kalian banyak nih ya. PHP, kemudian ada JS-nya, ada HTTP, ada request, fetch. Nah, di sini gue pakai Axios. Kalian copy aja ini. Kalian paste di sini. Nah, kalian import Axios from Axios. Nah, ini udah bisa digunain ya. Oke. Nah, tinggal kalian jalanin di dalam sebuah mounted. Nah, jadi saat patch ini di reload atau di load, kita akan menjalankan get all_manga gitu. Jadi this.get all_manga. Kita save, kita lihat. Oke, status 200. Ini datanya ya, dari 0 sampai 136. Udah berhasil. Nah, di sini kita jangan pakai function, kita pakai arrow aja, biar kita bisa mengolah data langsung di dalam den Axios ini. Nah, jadi seperti ini. Axios.request option ya, optionnya ini nggak usah dirubah. Nah, tinggal ininya aja kita rubah pakai arrow. Kemudian di sini kita langsung this.all_manga sama dengan respond.data.data.series. Nah, kita mau lihat isinya apa. Jadi respond kan ini .data, respond.data. Nah, .data tuh kita buka yang ini, .series berarti kita buka yang ini. Nah, berarti isinya yang ini aja nih. Array dari 0 sampai 136. Oke. Nah, jadi all_manga ini udah terisi. Tinggal kita cek apakah beneran. Kita panggil all_manga. Nah, udah terisi ya isinya. Nah, banyak. Ada 126. Oke. Karena ini requestnya terbatas, gua komen dulu deh yang ini.
biar nggak dijalanin terus menerus ya. Pokoknya kita tahu kalau datanya tadi kan udah masuk. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah key table dari data all manga ini. Nah, kita akan buat sebuah key table. Oke. Nah, row-nya itu apa? Rows-nya itu adalah all manga. Nah, kita akan buat 6 buah card ya di sini 1 2 3, 1 2 3, 3 atas 3 bawah. Nah, itu adalah isi dari manga-manganya. Kemudian gua di sini mau rows per page option sama dengan 6. Jadi satu table itu isinya 6. Yang tampil pertama ya di halaman pertama, row key-nya itu adalah manga title. Kemudian kita bentuk dalam bentuk grid. Grid ini bentuknya kotak ya. Jadi kalau kalian lihat di Quasar, kita cari table. Nah, ada yang namanya grid style. Nah, grid style. Nah, kita akan buat jadi kayak gini, grid kayak gini. Jadi ininya 3, baris pertama, baris keduanya 3. Tuh. Oke, kita udah buat grid, table atributnya grid. Nah, kemudian kita akan isi daleman tabelnya. Kita akan manfaatkan vslot. Item sama dengan props. Div class call XS. Dalam mode mobile XS kita besar elemennya 4 grid kolom. Dalam bentuk SM besarnya itu 6, dalam bentuk MD besarnya 4. Ini sebenarnya nggak apa-apa nggak ditulis karena kita kan cuma membuat bentuk mobile ya. Jadi dalam bentuk web, dalam bentuk desktop, dalam bentuk tablet kita nggak pedulikan itu ya, karena ini kan untuk aplikasi mobile gitu. Kemudian kita buat keycard dengan kelas cursor pointer. Square, flat, kemudian bordered. Nah, kemudian kita akan isi yang pertama dengan rasio gambar dengan rasio 4/5. Search-nya props.row manga cover. Close tag, kita save. Belum muncul karena belum kita jalanin ya fungsi get all manga ini, masih kita komen. Nah, kalau kalian tanya dari mana asalnya manga cover, nah kalian buka aja ini tadi ya, kalian test endpoint. Nah, jadi data kemudian series, kalian buka salah satu. Nah, manga cover ini isinya adalah gambar cover dari komiknya ya. Nah, kita akan tes, kita udah buat key image di sini. Nah, baru kita akan uncomment this.get all manga ini, kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Oke. Nah, jadi ini ada cover dari manganya. Kita uncomment lagi. Selanjutnya kita akan buat keycard section dengan kelas padding all XS. Nah, terus kita buat div di sini dengan teksnya itu caption, text bold, dan ellipsis. props.row.manga title.
Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita uncomment lagi. Nah, jadi ada ini ya tulisannya. Nah, apa fungsi dari elipsis? Jadi kalau kita nggak pakai elipsis, nah dia akan ke bawah kayak gini. Nah, jadi elipsis itu artinya kita akan mereduce ya, membuat sebuah div-nya itu, isi dari div ini ya, manga title ini itu satu baris saja, sisanya titik-titik lah gitu intinya. Mudah banget pokoknya menggunakan Quasar ya. Nah, ini salah gua, text bold, sorry. Oke, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita komen lagi. Sayang batas request. Kemudian keycat section dengan kelas sama kipa xs. Di sini gua akan pakai key badge dengan color itu green 6, green 6. Kemudian kita akan kasih key icon dengan name favorite. Love ya, favorite ini di font Google dengan colornya white, class key margin right xs. Kemudian 9,9 JT, juta maksudnya. Kita save. Ini kita uncomment lagi. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, bagus banget kan? Udah ini udah tertata rapi ya. Nah, selanjutnya gua mau edit ini bagian pagination namanya. Nah, jadi kita akan buat manfaatin slot lagi. Ini template. Kita akan manfaatin vslot. Bottom scoop. Nah, key space biar dia ada spasi. Oke, kita buat key button yang pertama dengan kelas itu adalah key margin right xs, icon chevron left, kemudian size nya SM deh, round. Lalu kita kasih disable jika scope dot is first page. Kemudian kita kasih add click di sini scope dot pref page. Tutup, save. Nah, ini dia jadi. Kita baru buat tombol yang ke kiri. Nah, jadi disable ini scope.is first page ini udah bawaan dari vslot keytable pagination dari Quasar. Nah, jadi kita akan disable tombol ini, nggak bisa diklik. Itu jika scope.is first page. Jadi jika halaman pertama table. Jadi kan nggak bisa di pref, nggak bisa dimundur lagi gitu kan. Nah, add clicknya itu adalah scope.prefpage. Nah, ini udah bawaan juga, jadi tinggal kalian panggil ini untuk mundur halaman satu table, mundur satu halaman di table itu. Nah, untuk majunya kita tinggal copy ya. Nah, ini kita ganti tombolnya chevron right, kemudian kelasnya kita buang. Nah, kita kasih sedikit variasi dengan tambahin colornya green 6. Nah, untuk disable-nya itu adalah kita ganti jadi is scope.is last page. Jadi dia nggak bisa ke kanan maju terus jika page table-nya itu udah bagian terakhir gitu. Nah, ini adalah kita ganti, kalau diklik itu next page. Ini udah bawaan ya, udah bawaan Quasar, jadi kalian tinggal gunain aja untuk di table-nya ini, table Quasar. Nah, jadi kayak gini. Oke, bisa maju, bisa mundur gitu. Maju, bisa mundur. Oke, nah ini disable karena udah halaman pertama. Nah, untuk halaman home simple aja kayak gini. Yang penting kita bisa nampilin jumlah komiknya, kemudian
Ini kasih styling dikit ya, ada slideshow, carousel, ada footernya. Kalau kalian mau improve lagi, kalian bisa tambahin per genre gitu untuk home-nya. Ya itu terserah kalian ya. Kalau gue begini aja udah bagus. Nah, kita akan lanjut ke page info, di mana page info ini gunanya untuk jika kita klik salah satu komik ini, dia akan menampilkan deskripsi dari komik tersebut. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Kita udah buat page home. Nah, untuk page selanjutnya itu namanya gue mau kasih adalah page info. Nah, jadi kalian tinggal buat di folder pages, info, page info ya, .fu. Nah, kalian kasih ini dulu deh. Ya, default, kemudian import define component from foo. Kemudian kasih nama boleh deh, page info. Nah, setup, return. Oke, simple defaultnya. Nah, kalian buat page info, kemudian kalian ke folder root.js. Nah, kalian copy, kalian slash info, page info. Nah, di sini kita udah punya path baru ya, info yang akan memanggil page info ini. Nah, kita kan di page home itu nanti akan kita klik ya komiknya, dan dia akan ada sesuatu yang akan dipassing dari page home ke page info ini. Nah, kita akan memanfaatkan fitur params yang ada pada router. Nah, jadi kalian tinggal tambahin di sini page slash info slash, kemudian namanya terserah. Di sini gue mau kasih manga ID. Jadi yang akan kita passing ke page info dari page home ini adalah manga ID melalui URL params gitu. Nah, cara manggilnya nanti kita akan masuk ke situ. Nah, di sini kita akan tes dulu apakah passingannya itu udah work. Jadi, kita cukup passing yang namanya manga ID-nya aja ya. Nah, jadi kita tinggal ke sini buat sebuah fungsi baru. Namanya adalah show manga info. Nah, manga ID ini adalah parameter passingannya. Nah, kita akan memanfaatkan router.push. Nah, path-nya itu adalah info slash plus manga ID. Oke, kita komen aja. Komen dulu ya, nanti kita panggil. Nah, manga ID. Nah, manga ID ini kita dapat dari mana? Dari keycard ini. Nah, jadi di keycard ini add click, kita akan tambahin di keycardnya pada table ya. Klik, kita panggil fungsi show info. Nah, kita akan passing props.row.id. ._id. Ini dari mana underscore ID? Itu ya dari sini. Nah, ini ya, underscore ID. Nah, jadi ini kita perlu ID ini untuk memanggil atau get webtoon information dan list of captures di page info nanti. Oke. Nah, kita akan tes apakah passingan ini udah berhasil ya, show manga info ini. Nah, jadi kita tinggal tes saja cara manggilnya gimana. Ini define component. Nah, oke, save. Nah, manggilnya gimana? Kalian tinggal panggil aja, itu root params. Ini ada dolarnya ya. Manga ID ya, nama yang kalian masukin tadi di path root-nya. Oke. Nah, ini kita uncomment. Nah, kita klik Academy undercover professor. Kita klik, oke, ada error during execution of native events. Show info is not a function. Show manga info. Oke, kita klik. Nah, udah terpassing berarti ya. Inilah ID dari komik itu pada API Manga Scraper.
Oke. Nah, inilah ID ini yang akan kita olah di page info. Nah, ini kita komen biar nggak ngabisin request. Oke, Akademis undercover professor. Nah, ini akan kita olah. Nah, jadi untuk show info, yang pertama kita akan membuat sebuah key image dengan rasio 16/10. 16/10. Oke. Nah, SRC-nya dari mana? SRC-nya itu kita panggil menggunakan ini, Webtoon information dan list of chapters. Oke. Nah, jadi di sini kita akan buat dua fungsi ya. Bukan sebuah, berarti dua buah fungsi. Kita buat dulu variabel penampungnya, yaitu selected manga info. Refnya itu adalah objek kosong, dan selected manga chapter. Ref ini array kosong. Oke, kita udah buat variabel penampungnya. Nah, kita tinggal buat metodenya. Yang pertama, kita mau ngambil informasi dari manga yang dipilih, nah, ID. Nah, kemudian kita akan get episode atau chapter ya enaknya. Get manga episode boleh deh, tapi enggak itu ya. Chapter deh, get manga chapter. Oke. ID dan ini. Oke. Nah, di sini kita udah punya get manga info dan get manga chapter. Nah, di sini masing-masing kita akan menggunakan API. Nah, created. Nah, kita akan panggil di mana saat page info.create ya, created, kita akan langsung menjalankan this.get manga chapter dan this.get manga info. Nah, kita akan passing manga ID dari root.params tadi. Jadi this.root.params.manga ID. Kita copy. Kita passing juga di dalam sini. Oke. Nah, ini kita komen menghemat request. Oke. Nah, untuk di manga info kita akan mengkopas dari ini Webtoon information. Jadi kita tes endpointnya dulu. Nah, jadi ini Webtoon information ini adalah berisi informasi dari Webtoon yang kita klik, komik yang kita klik tadi. Nah, jadi kita copy aja ini, kita copy, paste. Jangan lupa kita import yang namanya Axios from Axios. Nah, ini nggak usah diganggu gugat. Oh, sorry, ini kita ada edit sedikit nanti di URL. Nah, ini kita ganti jadi raw function ya. Bisa di passing, isi ke variabel. Oke. Nah, save. Oke. Nah, ini kita akan pakai manga ID untuk menggantikan ini. Yang link dem reincarnation ini kan user itunya ya, manga ID-nya. Jadi tinggal kalian plus manga ID, kemudian kalian tutup. Kemudian this.selected manga, apa namanya tadi, manga info, sama dengan response.data. Tes apakah sudah muncul. Tampilin di sini selected manga info. Manga info yang ini. Oke. Nah, ini ya. Tadi kita klik akan Akademis undercover professor.
Kemudian kita akan tes yang bagian manga chapter. Nah, manga chapter kita tinggal ambil di list of chapter ini, tes endpoint. Ini isinya apa sih? Nah, isinya adalah informasi dari jumlah chapternya. Ada berapa ini? Kalau yang ini chapter ada 35 chapter. Oke, kita copy lagi, kemudian kita paste di sini, save. Seperti biasa, ini kita ganti pakai fungsi arrow. Oke, kita save, dan ini kita akan passing this dot selected manga chapter sama dengan response data series. Nah, series itu isinya apa nih? Kalau kalian lihat tadi ya, di resultnya series itu isinya ini, jumlah chapternya. Oke, kita save, kita tes, kita uncomment. Nah, jadi selected manga chapter. Nah, ini kita uncomment, save. Oke, masuk ya. Dem reincarnation. Oh sorry, ininya kita rubah dulu. Dem reincarnation ini jadi yang namanya plus manga ID. Nah, ini jadi ada chapter 1. Ada berapa chapter nih? 1, sebentar, ini ada kayaknya ada yang error. Selected manga chapter ini udah masuk sih. Kalau data series, oh iya benar. Oke, benar ya, ini udah masuk ya episodenya atau chapter-chapternya. Nah, sekarang kita tinggal edit dari tampilannya aja karena datanya udah kepasing semua. Oke, dari tampilannya. Jadi yang pertama kita punya key image. Nah, key image ini tinggal kalian seleksinya dari selected manga info untuk fotonya. Selected manga info dot manga cover. Ini kalian komen. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kan tadi kan manga covernya. Oke. Nah, kita akan edit di dalam sini. Kita akan tambahin sebuah div class absolute full. Udahlah, gak apa-apa ya. Boros request, yang penting ini terlihat aja dulu. Absolute full. Oke, dia jadi gelap ya. Jadi gelap. Nah, di dalam sini kita akan tambahin yang pertama itu adalah div class text H6 ellipsis. Nah, kalian udah tahu ya fungsi ellipsis tadi apa. Kemudian kalian tambahin style font family, itu adalah Arial, rounded, MT bold. Selected manga info dot manga title. Oke, Academy Undercover Professor. Kemudian tambahin di sini itu adalah, kita hapus, nggak butuh. Nah, kita cuma butuh divnya selected manga info dot scrap dead. Ini ya gue masukin aja lah biar rame ya. Nah, ini sebenarnya sih harusnya kalian edit ganti dengan tanggal rilis, sorry.
Nah, untuk yang ketiga itu text caption. Nah, kalau caption ini kalian udah tahu kan untuk apa? Ya, itu untuk sinopsis. Kemudian justify, ellipsis, three lines. Nah, bedanya ellipsis dengan ellipsis three lines, kalau ellipsis itu kan dia satu baris. Nah, kalau three lines berarti dia 1, 2, 3. Nah, kalau masih lebih dari 3 baris, maka dia baru titik-titik gitu. Nah, coba kita tes ya. Manga sinopsis. Save. Nah, jadi kayak gini dia. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, maka dia akan ini titik-titik di sebelahnya gitu. Nah, untuk ini kita akan tambahin sebuah style. Itu width-nya 80%. Jadi dia nggak full ya, segini doang. Oke, lanjut ke div yang keempat dengan kelas margin top XS, kemudian margin bottom MD. Kita kasih gutter, row, dan item center. Nah, gua akan buat sebuah key badge outline ya, dan key icon name-nya itu adalah visibility, colornya white, kemudian kelasnya itu margin right SM. Nah, ini untuk styling lah. Jadi ini gue set statis 16 juta. Nah, ini ibaratnya udah dilihat 18,6 juta manusia gitu. Kemudian ini kita copy, kita paste 2 kali. Nah, ini yang kedua adalah favorit. Ya, 9,9 lah. Save. Nah, ini ibaratnya udah di like sebanyak 9,9 juta manusia gitu. Nah, untuk badge yang ketiga itu star, bintang ya. Star, color white, oke udah. Nah, ini untuk rating, anggaplah ratingnya 10. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian di bawah sini kita akan kasih di button dengan size itu SM, colornya white, kemudian text colornya black, rounded, labelnya itu adalah red, dan no caps, nggak pakai caps lock. Nah, jadi ada red di sini ya. Oke, nah, terakhir di bawah div ini kita kasih sebuah button outline, kemudian colornya white, nggak usah deh, outline, kemudian rounded, size-nya itu SM. Lalu kita kasih labelnya itu adalah baca episode 1. Kemudian kita kasih iconnya itu di kanan, tapi sekarang yaitu chevron right, no caps, close tag. Oke, nah jadi muncul seperti ini, baca episode 1. Oke, nah kita udah jadi ya untuk ibaratnya headingnya lah, heading pada page info ini. Nah, selanjutnya kita akan buat list episode di sini ke bawah ya. Oke, kita akan buat list episode ke bawah. Nah, kita akan memanfaatkan key list, key item v4. Nah, kita kan tadi udah punya ya. Ini kita kan komen. Nah, kita udah punya list atau banyaknya data untuk banyaknya chapter yang ada. Nah, jadi kita tinggal v4 aja, index, in-nya itu di selected manga chapter, kita kasih key, itu key-nya adalah index. Nah, kita kasih clickable,
dan kita kasih sedikit stylingnya itu variable. Oke, nah sekarang kita tes key item section. Kita tes ada berapa banyak key avatar, round, date, kemudian image, src adalah selected info dot manga cover. Kita save ya. Save. Nah, ada berapa nih? Satu, dua, banyak ya. Nah, kita tambahin lagi untuk tulisannya chapter 1 gitu, chapter 1, chapter 2 dan sebagainya. Nah, kita tambahin key item section lagi, kemudian key item label. Tambahin class, teksnya caption, kemudian teksnya itu bold. Nah, ini kita akan pakai chapter number. Nah, ini dari mana? Ini dari list of chapter ya, result. Nah, ini ada yang namanya chapter number. Nih, chapter 10. Nah, ini sayangnya untuk manga scraper ini urutan chapternya itu dia ngacak ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini gue save. Nah, jadi chapter 1, 10, 11, 12, 13 dan sebagainya. 19. Nah, 2 di sini, 3, 4 dan di bawah gitu. Jadi kalian kalau mau nyusunnya, kalian pakai sorting gitu. Kalian susun di data ini sebelum kalian masukin ke selected manga chapter, kalian sorting dulu gitu. Kita pakai apa? Pakai quick sort atau pakai sorting array bawaannya gitu. Kalian sorting berdasarkan chapter number ya. Itu baru kalian push satu-satu ke manga chapter ini. Jadi chapternya berurut gitu. Oke, di sini gua udah nggak apa-apa lah ya, ngacak. Nah, ini ada chapter ya. Banyak, ada 27 berarti paling banyak ya. Oke, 27 chapter. Nah, kita akan edit lagi tampilannya, kasih styling dikit lagi. Nah, kalian Nah, ini kalian tambahin key item label lagi. Class key getter xs, kemudian row item center text caption. Nah, item label ini isinya apa? Yang pertama itu adalah icon. Oke, icon dengan name itu adalah favorite outline, colornya black. Sorry, ini langsung close tag aja. Langsung close tag ya. Nah, di bawahnya kalian kasih div dengan tulisan 9,9 JT. Save. Nah, maka jadi seperti ini dia. Untuk styling aja sih yang bawah ini ya. Soalnya kan kita nggak ada data like yang berapa gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan tambahin styling lagi dengan menggunakan key item section ya. Tapi bedanya di sini kita akan tulis site, div dengan class text caption. Ini 11, ini tanggal berapa? 19 Oktober 2022. Nah, sini kita kasih tanggal lah. Oke, untuk page info udah jadi. Kayak gini aja tampilannya ya. Nah, kita akan buat sebuah page lagi yang terakhir, yaitu page image. Nah, page image ini untuk menampilkan ya apalagi yaitu gambar dari chapter di komik berapa, gambar komik di chapter berapa gitu. Oke, ini adalah page terakhir ya, itu adalah page image. Oke, kita lanjut ke page image. Nah, jadi page home kita udah selesai ya. Ini kita uncomment aja nanti biar langsung sekalian review, save. Nah, untuk page home udah kelar. Kita uncomment dulu, jangan kita panggil, menghemat. Oke, kalian buat page yang terakhir yaitu page image di folder pages.
image.foo kalian ini aja ya, passing lah, set default dulu. Oke, import define component from foo. Kemudian ini define component, name-nya itu page image, kemudian setup, return. Oke, save. Oke, udah jadi ya page image. Kemudian kalian ke roots. Nah, kalian panggil di sini page image. Nah, untuk page image ini pemanggilannya, yang pertama kita butuh image. Yang kedua kita akan params, yaitu variabel manga id. Kita kasih slash. Nah, kemudian yang kedua adalah manga chapter. Nah, jadi kalian butuh dua buah param ini untuk mengolah data di page image gitu. Nah, sekarang kita akan tes. Oke. Ini gua uncomment dulu. Nah, di mana page image itu adalah saat kita klik chapter ini, maka dia akan pindah untuk menampilkan gambar dari chapter 1 gitu. Isi dari chapter 1. Nah, jadi kita ke method ya. Kita ke method, kita buat sebuah method baru yang namanya adalah show image. Dan ininya adalah manga chapter. Terserah sih ini mau kalian namain apa. Gua manga chapter aja. Nah, manga chapter ini itu kita akan isi dengan this.router.push. Nah, path-nya adalah slash image, kemudian slash plus this dot ini tadi ya, root.params.manga id. Kita butuh manga id-nya. Jadi kita transfer lagi manga id-nya ditambah dengan manga chapter ini. Nah, dari mana manga chapter ini? Itu adalah kita akan passing dari sini. Ya, ini kan udah clickable variable. Nah, kita tambahin sebuah fungsi add click. Jadi show image. Nah, kita akan passing sebuah parameter di sini. Apa yang akan kita passing itu adalah chapter index. Chapter order. Nah, chapter order ini dari mana? Jadi chapter order ini ini chapter order 1, berarti ini adalah chapter ke-1. Chapter ordernya 11, berarti ini adalah chapter 11 gitu. Nah, kita akan tes. Nah, kita akan klik apakah berhasil terpassing. Nah, oke, berhasil ya. Kita buka dulu di sini. Kita panggil yang pertama adalah root.params.manga id. Kemudian yang kedua adalah manga chapter. Apakah muncul? Nah, betul ya. Akademis undercover professor, kita tadi ngekliknya chapter 1. Nah, sekarang chapter 10. Oke, udah terpassing. Nah, ini udah oke, kita bisa olah datanya. Nah, jadi di page image ini ya, kita akan klik. Jadi chapter 1 itu gampang banget. Jadi kalian tinggal tampilin image-nya aja gitu. Jadi kita akan menggunakan key image doang. Tapi kita perlu data dari gambar per chapternya gitu kan. Nah, jadi di sini kalian tinggal import Axios. Kita akan pakai API lagi. From Axios. Kemudian kalian tambahin di sini adalah variable selected chapter data misalnya. Oke. Kalian tambahin ref. Nah, udah ya.
Kemudian kalian tinggal buat sebuah fungsi kayak tadi itu get chapter data misalnya. Kalian buat method itu dengan namanya misalnya get chapter data atau get episode data, get chapter data boleh deh. Nah, parameternya tadi ada dua ya, manga ID kemudian sama manga chapter. Oke. Nah, di sini kita akan passing dalam bentuk, kita akan ambil dari paramsnya di URL. Jadi this dot get chapter data, this dot root dot params dot manga id yang pertama, kemudian yang kedua itu this dot root dot params dot manga chapter. Kita tes dulu aja apakah berhasil terpassing ya, manga id, manga chapter. Seharusnya kan berarti ini kan, nah, ini kita ini dulu deh. Nah, oke, Academy undercover Profesor 1. Oke, berarti sukses ya. Nah, sekarang saatnya kita menggunakan API ini lagi. Jadi kita akan pakai yang chapter information for a specific webtoon from a specific provider. Kalian copy, kalian paste di sini. Nah, di sini seperti biasa kita ganti dulu respon pakai no arrow. Kemudian oke. Nah, di sini kita akan isi ya. Kita akan isi chapter datanya sama dengan response.data.data. Jangan lupa ini kalian ganti ya. Ininya itu adalah manga ID plus manga ID plus, kemudian ini kalian ganti juga plus manga ID plus strip plus manga chapter. Oke. Save. Nah, kita akan buka apakah udah terpassing. Nah, inilah gambarnya ya. Udah ya? Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal edit tampilannya aja. Simple tampilannya. Tinggal kalian buat div ya. Dengan v4, kemudian image in selected chapter data. Kita kasih key-nya itu adalah index. Kemudian kita tutup. Nah, kita kasih key image. Dan src-nya adalah image. Save. Oke, jeng. Tampil. Nah, nggak tampil dia. Kenapa ini? Cross origin red blocking. Sebentar. Cross origin red blocking. Chapter series, kemudian ini bener ya. Kalau kita tampilin tadi, kalau kita tampilin datanya dia mau ya. Select chapter data. Ah, mau ya? Kenapa dia nggak mau ditampilin ya? Sebentar. Key image rrc image, kemudian kita v4. Oh, sorry. Nah, ini resultnya
tes endpoint ya, kita tes endpoint. Nah resultnya gambar itu kan ada di chapter content ya, di chapter content. Nah maka ini gua salah, ini seharusnya selected chapter data dot chapter content, save. Nah maka tampil dia seperti ini. Nah jadi ini keren kan. Udah mirip website komik asli kan. Nah jadi seperti ini dia. Oke. Ini untuk episode 10, episode 1. Coba episode 1. Nah dia kayak gini. Oke, mantep banget lah. Nah kita akan tambahin satu sentuhan terakhir, yaitu dimana kalau kalian lihat, seandainya gue nggak buka di komputer nih, gue nggak buka di laptop, gimana cara kalian kembali? Itu hal yang penting ya, tapi gue buat di terakhiran. Jadi usahain kalau kalian buat sebuah aplikasi mobile, ada tombol backnya ya. Jangan ngandelin tombol back yang ada di handphone. Usahain kasihlah tombol back di aplikasinya sendiri gitu. Ini kan nggak ada sama sekali. Gue kayak mana cara gue kembali nih. Nah jadi kita ke main layout dulu. Kita ke main layout. Nah kita buat sebuah button ya di bawah toolbar sini. Jadi key button. Kita tambahin VLs. Nah, jadi di sini kalian lihat VIV di sini, VLs di sini. Paddingnya SM, kemudian size-nya SM ya. Flat, ikonnya itu adalah arrow back. Kemudian kita kasih add click. Itu adalah router.go ya, -1. Ini artinya -1 balik ke satu halaman sebelum gitu. Kita close. Nah, jadi kayak gini. Ini kan enak, kita bisa kembali kan. Kembali gitu. Nah, ini juga kita bisa kembali. Nah, untuk home nggak perlu. Kita mau kembali kemana? Sedangkan menu home itu menu pertama ya kan. Nah, jadi kita full screen. Oke, jadi inilah aplikasi manga sederhana ya. Keren banget walaupun sederhana, menggunakan Manga Scraper. Nah, Manga Scraper ini dia providernya dia ada banyak. Terkenal lah ini ya. Asura Scans. Jadi thanks to Asura Scans sudah kita gunain ya data-data API-nya. Kemudian ada Alpha, Flame, Luminous, Omega, Realms, Asura. Di sini gue pakai yang Asura Scans providernya. Jadi thanks to Manga Scraper dan Asura ya, dan Rapid API. Oke, ini udah jadi. Nah, jadi di sini kita punya kumpulan banyak komik. Nah, kalau kalian udah punya, oh, gue mau baca komik Return of the Monhuasek, klik. Nah, jadi udah muncul ya. Nah, kalian tinggal orderin ini sendiri lah, kalian sorting sendiri ya. Nah, oke. Nah, chapter 1, gue mau baca chapter 1. Nah, oke. Inilah chapter 1-nya. Ya. Wah, keren banget ya, nyaman kalau punya aplikasi sendiri mah. Cuman datanya itu yang mahal. Datanya itu mahal. Tadi kalian kan kalau unlimited request itu berapa tadi di Manga Scraper itu $2.700 ya. Mahal banget. Ya, wajar sih. Data itu mahal ya. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, kemudian kalian back. Nah, ini juga masih ada kekurangan di aplikasi gua. Banyak banget malah. Salah satunya itu adalah, nah ini gue nggak tambahin next episode ya, seharusnya gue tambahin next episode. Jadi gue nggak perlu balik sini cari chapter yang lain, kemudian klik misalnya gitu. Jadi tinggal ya kayak webtoon lah, seharusnya ada di sini ya, tinggal klik next episode gitu. Oke, segini aja video kali ini, membuat aplikasi manga baca komik, manga atau komik lah, baca yang bernama Manga New. Jadi kita udah selesai. Kita demo sebentar. Chapter 1. Oke. Ya udah selesai. Jadi gue harap kalian bisa membuat aplikasi baca komik sendiri. Datanya tinggal kalian bikin sendiri atau kalian gunain API dari sebuah provider lain. Yang pasti kalau mau full API itu ya harus bayar karena buatan orang.
Kalau Open API jarang banget sih yang ngasih service full gitu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy coding dan selamat bereksperimen. Thank you dan goodbye.